Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema menyimpan bom waktu. Tema ini saya sadur dari renungan harian Alkitabku. Bacaan kita yang mendasari renungan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Tetapi saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu ayat 21 dan 22 saja. Selebihnya Bapak dan Ibu dapat membacanya setelah renungan ini. Judul bacaan kita adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan dalam hidupnya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang bisa berkata maaf. Banyak orang mudah berkata tidak apa-apa, dan tidak sedikit pula orang mengatakan lupakan saja. Dibandingkan anak-anak, orang dewasa cenderung lebih sulit mengampuni. Sebagian besar orang dewasa masih menyimpan rasa kesal, masih menyimpan rasa jengkel, dendam, walaupun setelah meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kenyataan memang tidak semudah itu. Ada luka batin, ada perasaan yang dikecewakan, ada perasaan yang dibohongi, bahkan ada rasa dikhianati yang seringkali membuat hati sangat sulit melepaskan pengampunan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi masih saja terpatri di benak hati. Bapak dan Ibu, sebagai anak Tuhan, kita perlu meminta Roh Kudus untuk memimpin kita dan mengubah cara pandang kita di dalam mengampuni kesalahan orang lain. Yohanes pasal yang 8 ayat 12 mengingatkan kepada kita saat kita lupa akan standar pengampunan yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menegur kita bahwa kita harus hidup sebagai terang, termasuk dalam hal pengampunan orang lain. Setiap orang yang mengaku mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Menyimpan kesalahan orang lain sama dengan menyimpan bom waktu. Hati kita bisa menjadi pahit, tidak murni dalam mengasihi, dan sewaktu-waktu bisa melukai orang-orang di sekitar kita. Adakah saat ini kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain? Pertimbangkanlah hal ini. Menyimpan kesalahan bukanlah sebuah solusi. Hal itu akan semakin melukai hati. Ketika seorang berbuat kesalahan, mari belajar memberikan pengampunan dan tidak menyimpan kesalahannya. Sebagaimana Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 12b hingga 13a menulis, "Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah." Bapak dan Ibu, andai saja setiap orang dapat dengan tulus memberi pengampunan, dan andai saja setiap orang tidak saling mencaci maki, betapa indah dan damainya dunia ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya menutup renungan ini, ada sebuah cerita yang menceritakan
suami istri yang sedang marahan dan tanpa tegur sapa. Suatu ketika sang suami harus menjumpai bosnya pagi-pagi di lapangan golf untuk membahas tanggung jawab dalam jabatan yang akan diberikan lebih tinggi. Karena masih marahan dengan istri, sebelum tidur sang suami menulis lembar kertas yang bunyinya kira-kira, "Ma, bangunkan papa jam 4 pagi, karena papa harus ketemu bos." Kemudian kertas itu ditaruh di bantal istri agar terlihat olehnya. Saat istri mau tidur, dia menyimpan tulisan itu di bawah bantalnya sambil tersenyum. Dan benar, jam 4 pagi istrinya sudah lebih dulu terbangun dan kemudian menulis pada kertas yang ada tulisan suaminya. Kira-kira bunyinya, "Pa, sudah jam 4, bangun, nanti kesiangan, mama mau masak." Lalu si istri meletakkan tulisan itu di dekat kepala suaminya. Lalu si istri pergi ke dapur memasak untuk sarapan pagi. Ternyata sampai jam 5.30 suami belum juga terbangun. Dan akhirnya suami bangun tepat jam 6 setelah bunyi dering HP berkali-kali karena telepon bosnya yang tidak terangkat. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dengan suami istri tersebut setelah tidak bisa bangun pagi dan tidak bisa menemui bosnya tepat waktu? Dan kira-kira apa yang menyebabkannya? Bapak dan Ibu, apabila kita menyimpan kesalahan orang lain, maka sama dengan menyimpan bom waktu. Kita tidak tahu kapan meledaknya dan sedahsyat apa bom itu ledakannya dan dampaknya. Mari kita renungkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Salam, selamat pagi. Tuhan senantiasa